Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti kita ketahui, sektor investasi memiliki peranan yang sangat penting untuk perekonomian, baik sebagai multiplier efek untuk pembukaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Investasi melaporkan bahwa realisasi investasi pada tahun 2023 mencapai 1.418,9 triliun atau 101,3 dari target investasi 2023. Sementara itu, target investasi untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 1.650 triliun atau naik 17,85% dibandingkan target 2023. Peningkatan target investasi tersebut seiring dengan agenda strategis nasional termasuk mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara serta program-program strategis lainnya. Diharapkan di tahun 2024 ini Kementerian Investasi dapat meningkatkan capaian kinerja serta target investasi di tengah situasi tahun politik dan persiapan pemerintahan baru di bawah ancaman resesi global serta kondisi geopolitik yang masih belum menentu. Secara khusus menjadi catatan bahwa Menteri Investasi BKPM perlu mendatangkan investasi berkualitas, bermanfaat, menjaga perbandingan antara investasi dalam negeri maupun luar negeri, juga untuk pemerataan pendistribusian investasi, penyederhanaan proses perizinan dan meningkatkan iklim investasi untuk investasi yang sehat dan kondusif. Untuk itu rapat kerja kita pada hari ini akan membahas realisasi tahun 2023 dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk pencapaian target 2024. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Menteri Investasi untuk memberikan pemaparannya. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota DPR RI Komisi 6, teman-teman dari pejabat Kementerian Investasi yang saya hormati. Izin pimpinan berangkat dari kesepakatan yang tadi telah pimpinan ketok palu karena waktu kita tidak lama, maka izinkan saya untuk memaparkan juga secara singkat, tapi tidak akan merubah atau mengurangi substansi dari apa yang menjadi agenda rapat kita hari ini. Yang pertama, izinkan saya untuk memberikan highlight sedikit tentang kinerja Kementerian Investasi dalam konteks realisasi investasi perbandingan dari tahun 2015 sampai dengan 2023. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 6, bahwa dari sejak 2015 sampai dengan 2023 itu ada 1 tahun di mana tahun 2018 Kementerian Investasi tidak mencapai target dalam realisasi investasinya antara RPJM dan realisasi investasi. Itu di 2018. Di mana RPJM kita adalah 765 triliun, tapi realisasinya 721 triliun. Namun sejak 2018 sampai dengan 2023, alhamdulillah realisasi kita selalu mencapai target, bahkan melebihi dari RPJM maupun dari target yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Contoh katakanlah kita lakukan di tahun 2023, RPJM kita itu 1099,80 triliun, tapi Bapak Presiden Jokowi memberikan target 1.400 triliun. Dan alhamdulillah kita merealisasikan sebesar 1.418 triliun. Nah, capaian tersebut sudah barang tentu menjadi kerjasama kita semua, kerjasama yang apik dan baik antara kami dari Kementerian Investasi maupun dengan Bapak Ibu yang ada pada Komisi 6 yang selalu mensupport kami, baik dalam konteks memperjuangkan anggaran, program, dan sosialisasi. Khusus untuk capaian tersebut, dari 1.418 triliun, itu PMA-nya, tadi juga Bapak Pimpinan announce bahwa investasi yang berkualitas itu harus menjaga keseimbangan
antara PMA dan PMDN. PMA kita kurang lebih sekitar 743,9 triliun atau setara 52,4%, dan PMDN 674,9 triliun atau setara 47,6 triliun. 47,6%. Nah, perbandingan antara Jawa dan luar Jawa tadi juga disampaikan itu 51,5% di luar Jawa dan di Jawa 48,5%. Nah, secara keseluruhan investasi kita di sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 ini adalah perbandingan antara Jawa dan luar Jawa. Jadi sejak tahun 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023 akhir, alhamdulillah realisasi investasi kita di luar Pulau Jawa sudah lebih banyak ketimbang di Jawa, dan ini sudah bagian daripada pemerataan pertumbuhan investasi. Kemudian kami juga laporkan bahwa tren realisasi investasi berdasarkan negara asal, Bapak Ibu semua, Singapura masih tetap nomor 1. Singapura masih tetap nomor 1. Di tahun 2023 itu mampu mencatat kurang lebih sekitar 15,4 billion US dollar. Sekalipun kita tahu bersama bahwa Singapura ini masih jadi hub dan sebagian pengusaha Indonesia juga ada di sana. Kemudian yang kedua Tiongkok 7,4 miliar, Hong Kong 6,5 miliar, kemudian Jepang, Malaysia, Amerika, dan Korea. Itu adalah negara-negara yang masuk. Bapak Ibu semua, dalam rangka mendorong sektor hilirisasi, maka Kementerian Investasi lebih menitikberatkan pada bagaimana investasi itu didorong pada sektor hilirisasi. Dan itu dapat dilihat di 2023 itu kurang lebih sekitar berapa? 200 triliun. Kurang lebih sekitar 200,3 triliun rupiah ini untuk logam, industri logam dasar, barang dan mesin. Ini adalah untuk pabrik yang dulunya kalau kita lihat pada tahun 2019 itu hanya 61,6 triliun rupiah di nomor 4, dan lompatannya memang ini cukup luar biasa seiring dengan proses perkembangan hilirisasi. Saya juga ingin memaparkan ada slide baru yang awalnya tidak pernah kami paparkan rapat-rapat tahun sebelumnya, bahwa dalam rangka memfokus untuk bagaimana investasi kita di sektor hilirisasi bisa berjalan, kami breakdown bahwa di tahun 2023 realisasi investasi kita untuk sektor hilirisasi itu sebesar 375,4 triliun rupiah yang terdiri dari mineral nikel 136,6 triliun, boksit 9,7 triliun, tembaga 70,5 triliun. Kemudian di sektor pertanian CPO oleh chemical itu 50,8 triliun, sektor kehutanan 51,8 triliun, petrochemical itu adalah 46,3 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik itu sebesar 9,7 triliun rupiah. Kami juga melaporkan pada forum yang terhormat ini bahwa investasi mangkrak dari 708 triliun rupiah yang pada saat di awal sekarang sudah mencapai 558,7 triliun rupiah, dan ini sudah close. Jadi tidak ada lagi perkembangan karena perusahaan-perusahaan yang lainnya sudah dianggap tidak lagi melanjutkan. Karena persoalan pertama adalah persoalan Covid, dan kemudian adalah banyak perusahaan juga yang sudah melakukan diversifikasi pada sektor yang lain. Jadi kami melaporkan di awal itu adalah 708 triliun, yang bisa tereksekusi adalah sebesar 558,7 triliun. Di antaranya adalah pabrik-pabrik tersebut, contohnya adalah pabrik Lotte Chemical di Cilegon. Ini yang dulu masuk mangkrak kurang lebih sekitar 5 tahun, sekarang pembangunannya sudah mencapai 80-85%. Diresmikan tahun ini, direncanakan di bulan September. Ini udah selesai. Kemudian Masdar di Cirata, solar panel yang terbesar di Asia Tenggara, dan pabrik semen di Kalimantan. Ini adalah sebagai contoh-contoh saja dari apa yang kita lakukan dalam mengerjakan proyek investasi mangkrak 558 triliun tersebut.
Bapak Ibu semua, kami juga laporkan bahwa untuk mengenai dengan perkembangan hilirisasi untuk smelter Freeport yang ada di Gresik, alhamdulillah kemarin kami mendampingi Bapak Presiden untuk menerima Freeport McMoran dan Freeport Indonesia melaporkan bahwa bulan Mei Juni itu smelter yang di Gresik yang dibangun dengan investasi kurang lebih sekitar 3 miliar US dollar itu sudah bisa berproduksi. Sudah selesai. Jadi total konsentrat 3 juta itu 1,7 juta di pabrik yang baru, kemudian 1,3 juta itu pabrik lama, ekspansi dari 800.000 ton menjadi 1,3. Jadi ke depan insya Allah semua konsentrat yang dihasilkan dari Freeport sudah bisa tercover di dalam pabrik ini. Kami juga melaporkan bahwa NIB yang hari ini sejak Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan itu sudah mencapai 8.364.501 NIB. Ini dari total yang kita lakukan. Kemudian, nah ini yang saya mau sampaikan juga dalam kesempatan berbahagia ini, isu yang lagi hangat, yang dikeluarkan beberapa media nasional dalam beberapa hari terakhir. Bapak Ibu semua, saya mau melaporkan perkembangan kerja Satgas. Satgas kita ini ada 2 yang kami pimpin. Yang pertama itulah Satgas terkait dengan keputusan Kepres nomor 11 tahun 2021. Ini adalah ketuanya namanya Satgas Percepatan Investasi. Inilah ketuanya Menteri Investasi, wakilnya adalah Wakil Jaksa Agung, kemudian wakilnya lagi adalah Kapolri. Ini tugasnya untuk bagaimana menyelesaikan investasi-investasi mangkrak dan atau masalah-masalah di lapangan yang terjadi.